gorgeous, bertemu lagi denganku Gia. Hai, selamat datang di channelku. Aku mau pick a card lagi. 2 kartu aja, 2 pile. Kali ini aku mau cek tentang apakah kamu apakah kamu sudah sepenuhnya pulih dari lukamu. Kamu bisa berpikir tentang apapun yang belakangan membuat kamu merasa gak nyaman, kecewa, atau hal yang masih nge-triggermu. Coba kamu pikirkan sesuatu yang membuat kamu kurang begitu nyaman belakangan ini. Dan kalau kamu pengen tahu sejauh ini prosesmu untuk healing, untuk pulih itu sudah sampai mana sih? Apakah sudah berhasil? Sudah hampir mendekati berhasil? Atau bahkan masih jauh dari kata berhasil? Oke? Aku udah nyiapin 2 kristal, ada Dream Amethyst dan Smoky Quartz. Dream Amethyst dan Smoky Quartz, oke? Dan aku mau bikin 2 pile untukmu. Oke, 2 pile. Apakah kamu sudah sepenuhnya pulih? Atau kamu masih jauh dari kata pulih tentang apapun yang mengganggu hatimu? Untuk yang sebelah kiri aku simpan Dream Amethyst, yang kanan aku simpan Smoky Quartz. Kamu boleh jeda dulu videonya kalau bingung untuk memilih, dan aku akan tulis timestampnya di deskripsi video. Jadi untukmu yang memilih file 1 atau file 2 bisa langsung ke durasi menit yang udah putus di timestamp, terutama untuk kamu yang pilih file 2 ya. So, kalau misalkan kamu sudah yakin dengan file kamu, kita akan langsung mulai membaca. Apakah kamu sudah sepenuhnya pulih atau masih jauh dari kata pulih? Untuk kamu yang memilih file pertama, kamu yang memilih Dream Amethyst, apakah kamu sudah pulih? Atau kamu masih jauh dari pulih dalam lukamu? Kita lihat kartu. Apakah kamu sudah pulih dari lukamu, dari apa yang selama ini mengganggumu? That's my favorite cards. Yes, kamu mencoba sekali untuk memulihkan diri. Kita singkirin dulu yang ini ya. Sorry. Kamu sudah memulihkan diri banget. Kamu berproses. Kamu sedang mencari tentang diri kamu dalam hal ini. Dan ya, kamu sudah hampir pulih dari apapun itu yang membuatmu merasa gak nyaman, membuatmu merasa gak yakin dengan hidupmu. Kamu mungkin pernah kecewa dengan seseorang. Kamu mungkin masih menyimpan luka terhadap orang itu. Iya, lukanya masih ada. Kamu belum sepenuhnya bisa menerima luka tersebut dan berdamai dengan luka itu, tapi kamu sudah berhasil untuk jauh lebih baik lagi. Kamu sudah masuk ke fase hidupmu yang baru. Kamu sudah benar-benar menunjukkan kalau kamu bisa lebih baik. Kamu menemukan diri kamu yang berbeda saat ini. Jadi kamu benar-benar mencoba untuk pulih, dan kamu menemukan diri kamu yang baru, yang jauh lebih baik. Kamu sudah bertumbuh, kamu sudah belajar, kamu sudah berproses. Sekalipun memang masih ada beberapa hal yang nge-trigger kamu, dan itu yang membuat kamu masih belum pulih sepenuhnya. Tapi kamu berhasil menjadi versi terbaikmu. Ada kekecewaan yang masih kamu simpan, it's okay. Nggak jadi masalah. Toh dalam kenyataannya ternyata kamu udah benar-benar bisa menjadi sosok yang baru kok. Kamu sudah berdamai dengan itu. Sekalipun masih ada beberapa hal yang nge-trigger ya wajar gak sih? Toh kamu gak lupa ingatan kan? Jadi wajar banget. Yang jelas kamu sedang berproses, kamu berjuang, dan kamu berhasil. Kamu berhasil untuk pulih. Kamu dekat sekali dengan pulihmu. Bahkan kamu benar-benar mengarah pada hal yang jauh lebih baik. Sekalipun memang kamu harus bisa lebih bersabar lagi. Kalau misalkan kamu berharap untuk masuk ke fase yang jauh lebih baik dan jauh lebih menenangkan, karena
prosesnya nggak mudah. Tidak secepat itu untuk kamu pulih sepenuhnya, pulih seutuhnya. Tapi dari apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perjuangkan, kamu berhasil. Kamu berhasil dalam proses introspeksimu. Kamu berhasil untuk menemukan jati dirimu. Kamu berhasil dalam proses ini. Kamu memenangkan diri kamu sendiri. So, untuk kamu yang benar-benar merasa apakah kamu sudah pulih, apakah kamu udah benar-benar healing, ya, kamu mendekati itu, sangat mendekati. Selamat buat kamu yang berani untuk menunjukkan siapakah diri kamu, untuk kamu yang berani untuk keluar dari zona nyamanmu, untuk kamu yang lebih mengupayakan diri kamu sendiri, karena kamu bisa pulih itu berkat ketulusan hatimu, keyakinan hatimu akan diri kamu sendiri. Kamu berani untuk berubah, kamu berani untuk memulai sesuatu hal yang baru, kamu berani untuk mencoba sesuatu tanpa dia, atau tanpa seseorang di masa lalu, atau tanpa keadaan yang kamu miliki di masa lalu. Kamu sudah pulih dengan keadaan itu. Sekarang tinggal gimana caranya kamu lebih terfokus dengan energimu sendiri dan benar-benar berdamai dengan itu semua, karena fokusmu saat ini adalah tentang menemui dirimu sendiri dan kamu berhasil mencapai itu. So, congratulations for you. Finally, kamu sudah jauh lebih di depan daripada apa yang kamu ekspektasikan sendiri pada diri kamu sendiri. Kamu boleh, kamu dicintai, kamu layak, kamu bisa menjadi versi yang lebih baik, dan kamu berhak untuk menikmati apa yang kamu perjuangkan. Tapi tidak semuanya berhasil dengan instan, jadi hargai prosesmu untuk memulihkan dirimu. Apapun yang terjadi, kamu layak untuk mendapatkan hal yang jauh lebih baik dan kamu sudah memperjuangkannya. So, it's okay, pelan-pelan kamu akan segera menemukan kehidupanmu yang baru. Hal yang menyenangkan, hal yang menenangkan, hal yang membuatmu merasa damai banget. Semuanya berproses, bertahap, tapi kamu akan segera masuk ke fase hidupmu yang baru, meninggalkan luka lamamu karena kamu sudah pulih dan benar-benar mencoba untuk menyembuhkan lukamu. Jadi, selamat datang di fase kehidupan yang baru. Keluar dari zona nyamanmu, temui diri kamu yang jauh lebih baik daripada diri kamu yang sebelumnya. Oke? Thank you. Untukmu yang memilih PL1, selamat untukmu dan semangat untuk terus menjadi versi yang terbaik. Dream Amethyst untukmu. Thank you sudah hadir di videoku. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye. Untuk kamu yang pilih pile 2, di sini ada Smoky Quartz. Ada yang suka sama Smoky Quartz? Ada beberapa momen aku suka banget sama Smoky Quartz soalnya. So, untuk kamu yang memilih pile 2, apakah kamu sudah healing? Apakah kamu sudah pulih? Atau kamu masih jauh dari kata pulih? Ini kartu untukmu. Apakah kamu benar-benar sudah pulih? Atau masih jauh? Oh, oke. Kartu pertamanya ada Four of Swords. Kamu masih kepikiran banget dengan hal yang membuatmu merasa terluka. Kamu masih belum sepenuhnya berdamai. Kamu masih belum sukses untuk benar-benar pulih. Oke. Kamu masih merasa terbebani. Kamu masih belum terima. Kamu masih ngerasa kalau banyak hal yang gak sesuai sama ekspektasimu dan kamu gak suka. Untuk kamu yang pilih pile 2, rasanya proses memulihkan diri itu mudah. Rasanya kamu bisa kok untuk benar-benar berhasil berdamai, menerima, melepaskan, merelakan. Tapi kamu masih gampang ke-trigger untuk emosi, untuk kecewa, marah, bahkan ya kamu masih nggak terima aja sebenarnya sama keadaan. Nggak semudah itu untukmu
supaya benar-benar bisa berdamai, menerima. Tapi untuk kamu yang memilih file 2, tetap ada harapan kok. Tetap ada cara supaya kamu bisa lebih melihat peluang, supaya kamu bisa benar-benar menemukan caramu untuk pulih. Kamu harus bisa lebih meyakinkan dirimu lagi, lebih meyakini kalau semuanya akan baik-baik aja dan kamu akan berhasil. Kamu punya power untuk pulih. Kamu bisa kok jadi lebih baik. Kamu bisa banget karena The Magician. Kamu bisa benar-benar menemukan diri kamu sendiri. Kamu bisa menemukan kenyamanan kamu. Yang harus kamu perhatikan saat ini adalah kamu gak usah buru-buru. Ambil jeda, ambil waktu. Kamu harus lebih menemukan diri kamu sendiri dulu supaya kamu beneran bisa pulih. Karena kamu memaksakan untuk benar-benar bisa pulih dari diri kamu. Kamu memaksakan untuk berdamai. Kamu memaksa untuk memaafkan di saat kamu masih belum siap. Dan itu yang bikin kamu ngerasa gak nyaman sama proses pemulihanmu sendiri. Kamu merasa terpaksa untuk baik-baik aja. Dan gak bisa, biarin semuanya itu mengalir dengan sebagaimana mestinya sampai kamu benar-benar bisa berdamai, merelakan dengan tulus. Sebenarnya kamu bisa banget kok pulih, kenapa enggak? Tapi di sini aku perhatikan lagi, sepertinya kamu bahkan tidak mau sepenuhnya untuk pulih. Kamu sendiri yang menahan diri kamu untuk pulih. Padahal kamu bisa untuk pulih. Kamu bisa banget kalau kamu mau. Tapi kamu sendiri ragu. Dan kamu gak yakin kamu beneran bisa karena ada keinginan dalam diri kamu supaya bisa kembali ke keadaan atau momen yang mungkin membuat kamu terluka. Ada hal familiar yang kamu masih belum bisa lepas sepenuhnya dari itu. Itu yang bikin kamu ngerasa ya udah, kalau emang kamu pengen pulih, kamu sebenarnya bisa kok, tapi kamu sendiri menahan keinginanmu itu. Jadi untuk kamu yang memilih file 2, sebenarnya apakah kamu sudah pulih sepenuhnya atau kamu masih jauh dari kata pulih? Ya sebenarnya kamu mendekati pulih itu sendiri kok. Kamu udah hampir healing. Tapi di sini kamu masih menutup pandanganmu terhadap apapun hal baik yang akan datang padamu kalau kamu berani untuk melepas sesuatu itu, melepas lukamu itu. Kamu bisa pulih, tapi kamu masih ragu, kamu masih khawatir, kamu masih kepikiran kalau misalkan aku benar-benar melepas, nanti aku bakal bagaimana ya? Kamu masih banyak dilema, dan itu yang bikin kamu ragu. Bukannya kamu belum pulih, bukannya kamu gak mau atau kamu gak bisa, tapi tanpa sadar kamu sendiri yang gak mau prosesnya cepat. Kamu belum siap untuk melepas karena ada kemungkinan kamu takut ketika kamu melepas dari hal ini, kamu berdamai, kamu jadi gak tahu mau kemana. Kamu gak ngerasa gak ada arah. Padahal sebenarnya kalau kamu mau yakin sama diri kamu sendiri tentang kebahagiaan yang akan kamu dapatkan, kamu bisa kok mendapatkan hal yang jauh lebih baik. Kamu bisa pulih dengan cepat kalau kamu mau memperjuangkan diri kamu. Kalau kamu berani untuk memperjuangkan diri kamu, kamu akan pulih dengan cepat. Tapi ya itu dia, prosesnya lambat buatmu karena ternyata kamu sendiri yang menahan diri untuk bisa pulih. So, untuk kamu yang pilih file 2, kamu harus bisa lebih memahami tentang hal apa yang membuatmu trigger. Apakah hal itu baik untuk kamu simpan atau enggak? Kalau dirasa kamu masih belum siap untuk melepaskan lukamu dan kamu masih nyaman, ya itu keputusanmu, itu hakmu. Tapi yang harus kamu ketahui, kamu gak akan pergi kemana-mana kalau kamu membiarkan perasaan ini menetap. Kamu gak akan bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Hal yang jauh lebih baik kalau kamu memilih untuk berdiam. Dan kamu hanya akan menanti tanpa ada pergerakan sama sekali. So, kalau ada hal yang masih membuatmu gak terima dengan keadaan, kamu mesti bisa melihat ke diri kamu sendiri. Apa tujuanmu, apa keinginanmu, apa yang terbaik buatmu, kamu yang lebih tahu. Kalau kamu bisa pulih, kamu akan merasa jauh lebih lega. Itu yang harus kamu tahu. Oke. Untukmu yang pilih file 2, terima kasih sudah mampir di videoku dan sudah menyimak.